Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnati kal qamari idza talaha faman sara alaihima sara fi dhau'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihi muqtada amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dari Allah dan ketakwaan kita bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam keseharian kita banyak memikirkan hal-hal yang terkait dengan diri kita atau terkait dengan anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, termasuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak terkait dengan kita. Di waktu yang sama kita juga melakukan banyak aktivitas, pekerjaan, perbuatan baik yang sifatnya rutin kita kerjakan maupun yang kita lakukan secara aksidental. Maka apapun yang kita pikirkan dan apapun yang kita kerjakan, kita tidak boleh lupa dan lalai terhadap alasan kita hidup di dunia ini, alasan Allah menciptakan kita di dunia ini, dan tujuan hidup kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan juga jin kecuali supaya mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Maka dari sini kita tahu bahwa alasan penciptaan kita, alasan kita hidup di dunia ini adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apapun yang kita pikirkan dan apapun yang kita kerjakan harus berorientasi kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ibadah ada dua jenis. Ada ibadah mahdhah seperti sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan puasa. Artinya ibadah ini kita lakukan dan relatif tidak terkait dengan orang lain. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, yang artinya ibadah ini terkait dengan orang lain. Misalnya tersenyum kepada orang lain, berbakti kepada orang tua, menghargai, menyayangi dan mencintai pasangan hidup kita, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan jujur, berkata-kata yang baik atau diam saja. Itu semua bisa masuk kategori ibadah yang ghairu mahdhah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 201 Allah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka, yaitu orang-orang baik yang Allah sayangi, ada orang-orang yang selalu berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami hasanah dan kebahagiaan di dunia ini, dan berikanlah kami hasanah kebahagiaan di akhirat nanti, dan jagalah kami untuk tidak sama sekali masuk ke neraka.
Maka dari sini kita tahu bahwa tujuan hidup kita sebagai manusia di dunia ini adalah untuk berbahagia, bukan hanya di dunia. Karena kita tahu ada kehidupan akhirat, maka kita juga ingin mendapatkan kebahagiaan itu di akhirat nanti. Maka apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, haruslah berorientasi kepada mewujudkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa agama Islam memiliki seperangkat aturan, baik aturan yang memiliki implikasi dosa dan pahala atau yang sifatnya anjuran atau etik, yang mana aturan ini akan menjadikan kita bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Islam memiliki aturan untuk kita berbahagia saat memiliki uang dan kaya raya, dan juga ada aturan untuk berbahagia saat miskin dan tidak memiliki uang. Islam juga punya aturan yang memastikan kita berbahagia saat sehat dan kemudian berbahagia saat sakit. Kita juga memiliki aturan yang memastikan kita berbahagia saat muda, bertenaga, memiliki kemampuan melakukan banyak aktivitas. Dan Islam juga memiliki aturan yang memastikan bahwa orang yang sudah sakit atau tua renta tetap bisa berbahagia. Maka dalam Islam ada pedoman yang memastikan kita berbahagia apapun kondisi yang sedang ada pada kita. Maka marilah kita ingat, alasan hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, haruslah berorientasi pada ibadah kepada Allah, illa liya'budun. Yang kedua, apapun yang kita kerjakan dan kita pikirkan, haruslah berorientasi pada terwujudnya kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat, dan juga terselamatkannya diri kita dari siksa api neraka. Maka ketika kita ditanya apa itu sukses dalam perspektif Islam, bisa jadi jawabannya adalah ketika kita bisa hidup dengan baik, penuh dengan ibadah yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Di waktu yang sama kita bisa hidup berbahagia apapun kondisi yang ada pada diri kita dan keluarga kita atau lingkungan kita. Dan kebahagiaan ini bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Inilah kesuksesan yang mungkin bisa kita definisikan bersama. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bisa beribadah dalam semua pikiran yang kita miliki dan perbuatan yang kita lakukan, dan hamba-hambanya yang bisa berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala al-barur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basyaru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa amara ibadahu bis salati alaihi wa bisalami taslima. Faqala azza min qail, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammadin kama barakta ala sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aizil Islam wal muslimin wansur juyushal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wa ta'adda alaina wa alal muslimin. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad waktubis salamata alaina wa alal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammad. Allahumma fa'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal fitan ma dhahara minha wa ma batan anna wa an ahlina wa an sairil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.